sebelumnya kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan dari hasil survei kami. Terlebih dulu kami akan perkenalkan, di sini ada Ronald Dugi dan Kak Fitri Amalini, lalu ada Derek Libertio, dan saya sendiri Riri Permatasari. Di sini proyek yang kami tuju yaitu McDonald. Dan ini adalah profil proyeknya. Lokasi proyek tersebut terletak di Jalan KH Syekh Nawawi, Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Mulai proyeknya itu dari tanggal 26 Juli 2022 dan selesai tanggal 26 Oktober 2022. Untuk profil project manajernya itu sendiri yaitu Fadhil Rohanura, umur 30 tahun, di perusahaan PT Rexona National Food dengan pengalaman 6 tahun sebagai PM. Untuk land areanya itu luasnya 2.742 dengan main building 392 dan support building 15. Itu tuh support building yaitu musola dan tempat wudhu. Oke, berikut untuk site plan. Di sini kita menggunakan sistem dynamic dengan yang ada di posisi site plan saat ini hanya ada di Rexicat di area belakang di dekat musola. Kemudian ada gudang di area taman atau di samping, kalau dari sini di area bawah ya. Kemudian untuk akses keluar masuknya juga ada seperti gambar karena sudah ditentukan dari awal oleh pihak sesuai dengan Andalalin ya dari Dinas Perhubungan. Kemudian untuk menentukan site layout ini sendiri kan terkait dengan akses air serta listrik juga. Nah, untuk air kita pakai sumur dengan standar SIPA sembari masuk ke air PDAM. Kemudian untuk listrik kita menggunakan panel dan genset selama proses pekerjaan konstruksi sembari mengurus BPUJL untuk PLN. Kemudian karena masa konstruksinya hanya 3 bulan, jadi mes karyawan itu sama sekali tidak ada di dalam lingkup ini. Jadi mereka menyewakan kontrakan di sampingnya. Kemudian untuk security post ada di depan, di dekat pintu masuk, dan security itu dimulai dari project groundbreak sampai dengan 3 bulan setelah handover atau sebelum projectnya grand opening. Untuk fasilitas permanennya sendiri itu ada yang di area utility berupa musola dan tempat duduk. Sedangkan untuk main building terdapat ada gas room, pump room, genset room, dan area restoran itu sendiri. Untuk fasilitas non-permanennya seperti yang tadi hanya ada direksi cat, gudang, dan post security ya. Kemudian proyek ini juga memakai beberapa sistem SBO seperti pompa, water heater, IPAL, panel, AC, sound system, dan lain-lain. Pada saat kita kunjungan itu progres sudah mencapai di tahap 75%. Untuk jumlah pekerjanya sendiri saat pekerja kontraktor Sail itu saat progres 35% ada sekitar 10 orang dengan mandor 2 orang. Namun saat sudah 75% itu karena sudah masuk pekerjaan dari mechanical, electrical, plumbing terdapat 8 pekerja dengan 2 mandor Sail. Next, Ari. Nah, berikut adalah site plan yang sesuai dengan gambar gambar aktualnya, yaitu hanya mencatat atau menggambarkan fasilitas permanen saja. Di sini sudah tidak ada lagi gudang, direksi atau post security ya, gitu. Next. Next. Kemudian untuk hasil interview kita saat kita menanyakan bagaimana Bapak menyiapkan rencana optimalisasi site layout dan metode apakah yang Bapak pakai, lalu beliau menjawab dalam menyiapkan rencana site layout perlu diperhatikan beberapa hal seperti rencana jalan, safety, listrik, utilitas air bersih maupun air kotor. Namun karena waktu pelaksanaan proyek McVitie Raksa ini singkat dan pendek yaitu 3 bulan,
Maka dari ground break sampai handover, maka di area proyek ini hanya ada gudang dan workshop sebagai bangunan pendukung. Sedangkan pekerja dicarikan mes di sekitar proyek. Untuk metode site layout ini menggunakan metode diamond dummy. Boleh next. Berikutnya, apakah kelebihan dan kelemahan antara metode dynamic ini dengan metode dengan yang lainnya? Kelebihan site layout dengan metode dynamic berubah dari waktu ke waktu. Hal ini sangat bermanfaat karena pada sebagian besar proyek konstruksi, site dapat berubah-ubah sering waktu dan progresnya. Boleh next. Lalu untuk pertanyaan, apakah perencanaan site layout dapat mempengaruhi kecepatan selesai proyek dan bagaimana site layout dapat mempengaruhi kecepatan selesai proyek? Beliau menjawab, ya, perencanaan site layout yang kurang tepat dapat menghambat proses konstruksi. Sebagai contoh, letak gudang material yang terlalu jauh dari lokasi proyek dapat memperlambat proses pengangkutan material, sehingga tentu saja mempengaruhi kecepatan selesainya proyek. Boleh next. Kemudian, apakah ada konsekuensi jika rencana site layout tidak sesuai dengan lapangan? Beliau menjawab, site layout yang tidak sesuai antara rencana dan aktual sangat mempengaruhi proses konstruksi tata letak gudang, dan workshop yang tidak sesuai rencana dapat mengganggu pekerja terkait dengan jalur keluar masuk, sehingga konsekuensinya adalah kerugian time dan cost. Oke, ini kita ada beberapa dokumentasi dari proyek yang sedang berjalan. Untuk dokumentasi yang pertama ini merupakan dokumentasi dari sisi samping kanan proyeknya. Jadi ya bisa dilihat di sini ada sebenarnya secondary door, dan ketika kita mengambil foto ini aktivitas pekerjaan yang sedang dikerjakan itu adalah pekerjaan paving dan juga pemadatan area taman. Nah, bisa dilihat sebenarnya kalau dilihat dari site plan yang tadi itu di daerah sini ada gudang logistik, gudang-gudang material. Tetapi ketika kita foto ini gudang logistiknya itu sudah dibongkar. Jadi mungkin bisa dilihat ada beberapa material-material yang ada di luar yang berserakan di luar ini itu memang sudah dikeluarkan karena gudangnya sudah dibongkar. Oke, boleh next. Nah, untuk berikutnya ini sudah di area dalam proyeknya. Untuk area dalamnya sendiri sudah sampai aktivitas pekerjaan finishing. Bisa dilihat yang contohnya bagian atas ini ada beberapa yang bolong-bolong. Ini merupakan titik-titik untuk nantinya dipasang diffuser. Lalu ya kita bisa lihat juga di sini karena gudang material tadi sudah dibongkar, jadinya ada beberapa material yang khususnya material-material yang tidak bisa terkena hujan ataupun kondisi cuaca matahari akhirnya dibawa ke dalam. Di situ bisa dilihat ada triplek dan juga ya beberapa material lain. Boleh di next. Oke, ini juga sebenarnya masih sama, masih tahap finishing juga, dan ya, untuk furnitur dan barang-barang interior lainnya itu juga udah mulai dimasukin. Bisa dilihat ya ada beberapa furnitur juga udah dimasukin. Boleh next lagi. Oke, ini sebenarnya nggak jauh dari yang area pertama, foto pertama tadi. Ini juga masih dari area samping, tempat gudang logistik juga, tapi kan gudang logistiknya udah dibongkar. Boleh next lagi. Nah, untuk ini sebenarnya merupakan bangunan utility atau bangunan pendukung aja, tapi nantinya rencana akan dibangun menjadi musola dan juga tempat untuk wudhu. Next lagi.
Sekian dari kelompok kami, terima kasih.